Selamat pagi rekan-rekan Magister Manajemen kelas 11B Universitas Negeri Jakarta. Kami dari kelompok 1 akan membahas kali ini tentang pro kontra dari ujian nasional. Nah, sebelumnya kita akan menyampaikan persamaan persepsi. Jadi kita akan menjelaskan dulu latar belakang ujian nasional itu seperti apa. Ujian nasional yang berlaku di Indonesia itu adalah sistem evaluasi dan sistem penilaian penentuan kelulusan untuk siswa dari SD, SMP, dan SMA maupun yang sederajat. Nah, yang menjadi perbedaan antara ujian nasional dan ujian sekolah adalah ujian sekolah itu ketika diikuti oleh siswa dan siswanya tidak lulus nilainya, tidak mencapai nilai kelulusan, maka yang dilakukan adalah ulang kelas. Jadi misalnya dia tidak lulus ujian sekolah kelas 3, dia akan ulang kelas 3. Begitu. Nah, kalau misalnya di ujian nasional yang diberlakukan pada saat ini, ya ketika dia tidak lulus nilainya ujian nasionalnya, yang dilakukan adalah perbaikan. Kalau kita dulu biasanya yang biasa kita kenal adalah langsung ikut pakai C. Nah, kalau sekarang yang dilakukan adalah perbaikan. Nah, perbaikannya itu adalah menunggu 1 atau sampai 2 bulan, biasanya ditentukan oleh sekolah. Jadi kebijakan sekolah lagi dikembalikan ke sekolah. Apakah anak ini layak untuk menerima perbaikan dari ujian nasional? Nah, untuk selanjutnya bagaimana dinamika pro dan kontra dari kelemahan ujian nasional yang diberlakukan di Indonesia ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada dasarnya ujian nasional itu memiliki tujuan utama yang harus dicapai dari adanya ujian nasional. Namun pada kenyataannya ujian nasional tidak sesuai pada tujuan utamanya. Seperti misalkan, ujian nasional itu seharusnya dapat mendorong keinginan belajar siswa untuk mendapatkan nilai bagus. Namun pada kenyataannya, siswa lebih fokus bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus, apapun caranya, tanpa memotivasi dia untuk belajar lebih giat. Lalu seharusnya ujian nasional itu dapat meningkatkan kompetensi bagi para guru-guru. Namun pada kenyataannya guru lebih fokus pada nilai yang akan diperoleh siswa, bukan pada kompetensi yang para guru dapatkan. Lalu ujian nasional juga seharusnya itu dapat dijadikan sebagai nilai ukur di masing-masing provinsi. Namun saat ini kenyataannya kurang efektif karena banyak kecurangan yang terjadi di masing-masing daerah sehingga kurang tepat untuk dikatakan sebagai acuan ukuran masing-masing daerah. Lalu ujian nasional seharusnya juga dapat sebagai patokan pendaftaran di universitas tinggi, di universitas. Namun saat ini tidak efektif karena ujian nasional itu lebih sebagai formalitas untuk kelulusan di SMA saja ataupun di tingkat SD atau SMP. Lalu perubahan yang terjadi saat ini untuk ujian nasional adalah ujian nasional tidak lagi menentukan murni kelulusan siswa. Kelulusan siswa diputus tetap oleh sekolah dari berbagai nilai kompetensi yang ia dapatkan dari awal dia masuk sampai dengan selesai pendidikan. Lalu di perkembangannya sampai nanti di rencana 2019 sampai 2020, ujian nasional akan dilakukan berbasis komputer dan ujian nasional akan diatur waktunya menjadi lebih fleksibel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah mendapatkan gambaran dan perkembangan dari ujian nasional di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sudah menentukan sisi mana yang Bapak Ibu pilih, antara pro maupun kontra. Namun kami rasa perlu untuk menimbulkan aspek satu lagi untuk tambahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu untuk memutuskan pro maupun kontra terhadap ujian nasional. Yaitu dari dampak aspeknya. Aspek dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, ujian nasional di Indonesia ini yang paling saya suka, yaitu memacu siswa untuk belajar. Jadi kalau tidak ada ujian, siapa yang mau belajar begitu?
itu dampak positif dari pelaksanaan ujian nasional. Nah, saya yakin rekan-rekan sekalian pasti sudah belajar karena nanti mau ujian ya kan. Kemudian yang kedua dampak positifnya yaitu bisa memacu prestasi dari siswa. Ketika ada ujian nasional, kemudian ada ranking, memacu para siswa untuk semakin berprestasi. Kemudian yang ketiga, dampak positif dari pelaksanaan ujian nasional di Indonesia yaitu sebagai evaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia ke depan. Kemudian dampak negatifnya apa? Ternyata pelaksanaan ujian nasional di Indonesia menimbulkan ekses-ekses negatif, diantaranya yaitu menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa. Ya, saya harap rekan-rekan tidak seperti itu ya, meskipun ada ujian gitu. Kemudian yang kedua, ternyata pelaksanaan ujian nasional itu ditanggapi siswa untuk bagaimana caranya biar lulus, apapun caranya. Dan sayangnya ini menimbulkan efek yang ketiga, yaitu difasilitasi oleh bimbingan belajar yang kadang-kadang hanya mementingkan ya bagaimana caranya lulus, apapun yang harus dilakukan. Demikian dampak dari positif dan negatif dari pelaksanaan ujian nasional. Berikutnya, jadi mengenai tema ini tentunya ada pertanyaan bagi kita semua. Bagi teman-teman yang pro dan kontra itu seperti apa? Di slide pertama ini akan menjelaskan mengenai kenapa kita pro dengan ujian nasional. Tentunya kita tahu kalau ada standar yang sama, yaitu standarnya ujian nasional, tentunya semua pendidikan itu dapat dinilai. Misalnya ada di daerah Papua, daerah Jawa Barat, bagaimana tingkat penyebaran pendidikannya. Selanjutnya, nilai hasil ujian nasional itu merupakan salah satu faktor penambah apabila adik-adik kita itu ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, dan itu merupakan suatu nilai plus bagi teman-teman semua. Kemudian setelah diketahui bahwa standarnya sudah sama, hasilnya kita bisa petakan Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, bagaimana untuk input dari timnya Pak Anies Baswedan tentunya untuk memberikan bantuan kepada satuan pendidikan. Misalnya di Papua hasilnya lebih kecil dibanding Jawa Barat untuk nilai matematika, tentunya nanti ada pemetaan pendidikannya. Kemudian untuk mengetahui tingkat integritas hasil ujian nasional. Jadi ketika ujian nasional, tim independen menilai bahwa di satu sekolah itu jujur atau tidak di dalam mengikuti ujian. Selanjutnya, apa saja kontra yang terus membebani tim Kementerian Pendidikan? Tentunya orang berpendapat bahwa konten ujian nasional itu hanya untuk mengevaluasi kognitifnya, sifat nalar dari seseorang. Kemudian dia mengabaikan domain afektif. Afektif itu adalah sikap setelah dia mengikuti ujian itu tidak bisa dinilai sikap seseorang ketika mengikuti ujian. Dan psikomotorik, tentunya setelah mengikuti ujian apa sih aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Kemudian karena sifat ujian nasional, maka kajian yang di ujian nasional itu tentunya teman-teman hanya fokus ke 4 mata pelajaran itu, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, hanya itu aja fokusnya, dan yang lain diabaikan. Selain itu, UN juga dalam keadaan sekarang bertentangan dengan kaidah pendidikan, dan para siswa tentunya lebih percaya kepada guru-guru di tempat lesnya dibanding di sekolahnya, dan tentunya kontranya mutu sekolah yang belum sama, sehingga apa sih gunanya untuk mengikuti ujian nasional karena buang-buang anggaran saja. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi rekan-rekan yang saya banggakan. Dari penjelasan rekan-rekan tadi, saya tarik kesimpulan bahwa ujian nasional sebenarnya bagus bagi para siswa, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dengan adanya ujian nasional, kita mampu mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi pokok dalam proses pembelajaran, sehingga para siswa terdidik untuk menghargai proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi, ujian nasional tidak bisa jadi sarana untuk menentukan kelulusan para siswa. Dari kesimpulan tersebut, kami menyarankan untuk yang pertama, proses atau sistem
ujian nasional perlu diperbaiki agar menghasilkan, terima kasih, agar menghasilkan hasil yang relevan, hasil yang fair bagi para siswa. Untuk saran yang kedua yaitu ujian nasional membuat kesenjangan antara pelajaran UAN dan pelajaran non UAN. Untuk saran yang ketiga, pemerintah harus mengambil kebijakan, mengubah kebijakan tentang ujian nasional agar sesuai dengan standar pendidikan atau tujuan pendidikan yang relevan. Dengan dasar tersebut, pemerintah dengan kebijakan tersebut pemerintah akan melakukan dasar yang tepat dan kebijakan yang diambil mampu memberikan hasil yang tepat bagi bangsa dan negara di masa yang mendatang. Terima kasih.